this, I'm a bag of dick. To your lips, I am sick. Music Week Podcast. Yo, berjumpa lagi di Music Week Podcast. Musisi berkreasi tanpa henti, terus berinovasi. Ini udah episode kesekian ya. Kesekian. Jadi kali ini tuh dia seorang musisi, tapi dia pakar kesehatan. Pakar hidup sehat ya. Kelihatan ya dari badan-badannya. Dari badannya kelihatan. Ini cuma demi konten aja. Oh gitu, demi konten. Bertahan berapa lama? Masih ongoing. Oh masih ongoing. Oh belum ya ini berarti? Belum. Jadi ini kita hadirkan Mas Gordo Pangarso. Bener ya? Ya, betul. Bener. Ya, jadi Gordo ini seorang musisi sebenarnya udah lama berkarir di dunia musik tapi dulu beda genre. Dulu rockabilly ya. Yes. Sekarang? Dulu di genre rockabilly, sekarang di folk. folk lah. Folk pop gitu. Folk itu bukannya rada ini ya, rada Iya, timpang ya? berseberangan Ya, memang. berseberangan sama. Karena setelah itu hidupnya kayaknya terlalu Banyak tekanan. banyak tekanan. Langsung tanyain aja Mas sama orangnya ya. Ya dia juga seorang instruktur fitness. Wow. Itu Multi hanya talent dikit, Pak. banget ya. Iya. Ya Mas Gordo, selamat datang di Music Week Podcast. Thank you. Gimana perasaannya? Kedinginan sih. Kedinginan. Oh iya. Perlu Tapi kehangatan excited. atau gimana? Enggak. Enggak. Eksplisit. Aku maksudnya. Nah, kalau bicara soal musik folk ya, Ya. dari Gordo, kenapa sih beralih dari rockabilly ke folk gitu? Karena dulu itu kita memang kalau dari rockabilly itu ya aku suka old schoolnya, old stylenya, terus memang suka lagu-lagu yang lama kayak lagu-lagunya Frank Sinatra, Elvis, Michael Frank, lagu jazz yang ada rock and rollnya juga. Terus kalau diaplikasiin dulu memang cocok di skena, cuma sekarang aku pengen lebih ke apa sih yang ada di sekitar kita ini apa sih? Nah, jadi aku di sini kan membawa tentang Jogja. Oh, di temanya ya? Iya, temanya di lagu dan album ini, album yang bertajuk Syahduisme ini, Ya. memang membawa sedikit banyak tentang Jogja. Nanti ada beberapa lagu yang tentang gimmicknya tentang Jogja lah. Oh, nah kalau dulu apa namanya yang rockabilly-nya? Dulu nama bandnya Bloody Hollow. Bloody Hollow. Iya. Masih? Nggak tahu. Vakum juga? Vakum cleaner. Oh berarti dari band terus ke solois. Solo gitu. sekarang. Yes. Nah, dia kan baru ngeluarin single judulnya Teh Tawar ya? Teh Tawar. Kalau aku Teh ngopi Tawar. kamu Teh Tawar ya? Yoi. Teh Itu Tawar. menceritakan tentang Jogja. Angkringannya, Angkringan. vibes-nya. Oh, Vibe-nya vibes-nya. angkringan. Vibes-nya angkringan. Itu ceritanya kan kita, aku Mas Ahong sama beberapa teman-teman juga sering ngangkring kita. Pagi, malam ngangkring. Ngirit soalnya. Ngirit. Tongkrongan, angkringan. Itu sangat relate banget sih sama orang anak-anak Jogja. Iya sih setuju. Terus kenapa milih tajuk Teh Tawar itu karena beberapa dari teman-teman kita lagi diet glukosa. Oh gitu. Oke. Termasuk kamu ya? Aku nggak begitu sih. Nggak begitu. Glukosa. Nah, maksudnya even kita nongkrong tapi kita tetap jaga kalori. Oke. Oh iya itu kan. Berarti tetap dihitungin ya kalorinya? Iya. Iya. Jadi tetap masalah kesehatan itu tetap dihitung sama dia. Enak banget Bahkan loh Mas Ahong ya kalau Kenapa? kumpul sama Mas Gurdo. Kalau aku nggak ngaruh. Nggak ngaruh, tetap. Aku tetap teh manis. Gak teh tawar. Oh. Tapi kok ini ya, maksudnya kepikiran teh itu gimana? Maksudnya dari prosesnya itu? Karena itu yang paling umum. Umum ya? Paling umum. Kemarin sempat riset sih. Riset apa nih? Riset teh? Riset bukan. Riset kita di tongkrongan, beberapa tongkrongan itu ada pasti 70% tuh teh, sisanya kopi, es jeruk. Oh, di angkringan terutama ya? Ya. Oh, gitu. Di angkringan terutama. Terus banyak kan juga teh tawar? Enggak juga. Enggak juga. Kayaknya teh manis deh. Tapi sekarang banyak sebutan es teh anget. Iya. Apa itu? Es teh anget coba deh Mas. Es teh anget. Ini minuman. Ya Nggak minuman tahu. coba dikonotasiin es teh anget. Es teh anget. Itu kayaknya agak sarkas ya. Es teh anget. Ada memang, maksudnya itu Enggak. gitu. Enggak enggak. gini loh kan es teh. Heeh. Tapi Anget. anget. Enggak nyandak. Aduh kok kayak Nggak klik-klik nyandak. tuh jadi. Itu baru. Ya aku pernah pesan kayak gitu. Iya. Es teh sih, tapi bawahnya masih panas. Oh. Itu kalau iya, kamu iya. coba,
Seringan coba anyang-anyangan. Oh gitu ya. Oh iya 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 iya. Udah moving lah ya. Jadi Teh seperti tawar. itu. Nah, jadi kan lagunya itu bercerita tentang apa kehidupan atau percintaanmu, Garis besarnya tentang pertemanan. pertemanan. Pertemanan, terus vibes-nya kumpul-kumpul. Itu jadi angkringan itu nggak cuma tempat nongkrong gitu loh. Ya. Angkringan nggak cuma tempat kita order makanan, kita order minuman, kita makan di situ, dine in. Bahkan di situ ada banyak cerita. Kita bisa bikin lagu, kita bisa sharing isu-isu yang lagi trending. Oh iya. Bahkan ada yang putus cintanya di situ juga. Putus cinta di situ. Ya, Siapa karena ketahuan bawa Bawa yang lain. yang lain, yang keringan itu ya. di angkringan. Kemarin belum lama sih katanya. Oh iya. Isopo iki. Ada cluenya enggak? Enggak. Jangan. Jangan ya. Nah, dari prosesnya lagu itu setelah kan lama vakum ya. Vakum. Di istilahnya dalam bermusik ya. Yes. Karena fokus menjalankan bisnis Mencari kitab apa? suci. usaha apa namanya? Fitnessnya itu. Ya, kebetulan ada usaha itu Usaha sih. fitnessnya itu kan. Nah, kok tiba-tiba balik lagi ke dunia musik dan berani mengeluarkan lagu itu gimana? Ini gara-gara teman-teman sih. Oh. Dorongan teman-teman. Dorongan teman-teman. Jadi waktu itu nggak sengaja memang beberapa member di gym itu ada beberapa teman-teman yang dari skena lama masuk ke situ, kita kayak reunian di situ, kita ngobrol-ngobrol, terus mereka mulai ngedoktrin, ayolah gini. Terus mulai mikir lagi nih, ini kalau nggak kepake sayang juga kan. Iya. Minimal lagunya diputer ning tempat gym dhewe Iya, ngono ya. iya. Agak sih Iya. oke ngono ya. Udah pada hafal sekarang. Udah Oh iya pada tahu, apa? karena diputar terus ning tempatnya dhewe. Nah, itu memang di tempat gymnya dia itu banyak anak band yang Oh, yang nge-gym nge-gym di situ. sana. Iya. Karena kan biasanya nek cah band arep nge-gym kan, wah nek temennya. misalnya nggak ada temennya gitu. Males. Kebetulan. Gimana? Males ya? Oh iya aku belum, padahal aku udah dikasih member free loh. Kamu tuh gimana sih? Belum nanti, minggu depan aja. Boleh nggak Mas? Aku pengen denger selarik lagunya aja, refnya aja deh. Teh tawar soalnya bayanganku tuh liriknya Gimana? kayak gimana sih? Masa judulnya teh tawar gitu? Iya. Penasaran? Penasaran nggak sih? Lihat klipnya belum keluar kok ya? Klipnya akhir bulan kalau Akhir klipnya. bulan Kalau liriknya udah video lirik. Oh, Teh apa? Teh Teh tawar. tawar. Ya. Teh tawar antara teman menjadi manis karena senyuman, perlahan ku lahap gorengan dan menjadi yang berkesan. Ada wah, gorengannya juga iya. masuk. Jangan-jangan bikin ini lagi di angkringan. Bener banget. Iya, Bener banget. karena kita tiap siang tuh di angkringan. Iya, bareng. sambil gitaran. Gitaran. Nanti ada gorengan juga kan. Ya. Ada tempe karet juga masuk. Sayur sop juga ada di Ternyata liriknya. menginspirasi ya. Jadi hal-hal kecil itu yang kayak mau tak angkat ke dalam, nanti rencananya mau album sih. Di lagu pertama ini tak angkat biar kan ini Jogja ini ya semuanya sih ya lagi kondisi kayak gini kan. Ya. Kondisi kayak gini terus pada takut-takut lah kalau mau ke Jogja. Pasti mereka membawa kenangan tersendiri, apalagi yang pernah tinggal di sini, kuliah di sini. Apalagi dulu yang orang asli sini sekarang di luar. Di luar. Jadi kayak aku tuh mau mengingatkan mereka kalau ada yang memanggil dari sini. Gitu. Jadi kayak kamu belum pernah ke Jogja. Ke Jogja belum lengkap kalau kamu belum ke angkringan gitu ya. Yes. Macam itu ya. Ya. Tapi ada rencana mau buka angkringan nggak? Kemarin saya mau cari investor dulu. Oh, iya. Waduh berarti. Ya udah gabung aja ya. Kamu udah fokus di fitness aja. Bakulan nanti iya. susah. Nanti angkringan Ahong nanti Iya. susah ini. Angkringan Ahong. Nah, berarti rencana album Ya. dari Teh Tawar itu untuk ke lagu-lagu berikutnya apakah ada satu tema yang memang akan di apa Ulik namanya? ya? Ya, temanya itu tadi yang garis besarnya Angkringan Jogja sih. atau Jogja. Bukan angkringan tapi ke Jogja. Jadi nanti kayak rencananya ke depan aja kayak ada, karena tadi udah angkringan. Ya. Besok ada stasiun Tugu atau Oh. kemarin ada selentingan sih. Kan sekarang kan lagi kalau bis kayak Kobutri kan udah nggak ada ya. Oh iya. Kayak angkot gitu kan udah minimal. Udah Dulu kan ada beda. ras tuh, ada ras terus Kobutri kayak Putri. sekarang kan Trans Jogja semua sama yang online.
Nah itu mungkin di circa sebelum 2010 itu masih ada. Ya. Itu bakalan tak angkat juga nanti. Oh. Pasti soalnya ada Oh. kisah-kisah juga di situ. Oh iya iya, apalagi ini ya kayak anak sekolah SMA gitu. Ya, kenangannya pasti banyak kan. Iya, aku di sini udah kuliah. Oh, udah Tapi juga kuliah. sempat ngerasain itu angkot-angkot itu. Angkot, Oh. pakai jalur-jalur itu. Iya, pakai Ya, jalur-jalur. harus liatin angka berapa. Oh enggak pernah Beneran? masuk tuh. Oh iya, Bang. Iya, jadi aku kalau ke Sarkem makanya nasi goreng. Apa nih namanya? Cuman sekedar mau makan udah nasi masih goreng. ada enggak? Makanya udah mandi. Dari rumah mandinya. rumah, oke. Tapi Emang beneran. ngaruh ya mandi enggak mandi makan Kan nasi wangi goreng. sama Wangi. berkeringat. Tapi Betul. bener di Gitu. situ di dalam itu ada Harusnya lapar sama enggak lapar ya sih. itu. Jadi mungkin itu ya. Mungkin kamu bisa bikin nasi goreng di dalam Sarkem. Bisa. Tapi soalnya itu enak, bener. Enak. Itu kenangan di Sarkem, kenanganku ya. Ya. Ya kira-kira ada mau bikin ini enggak lagu yang kan tentang Jogja. Liriknya pakai bahasa Jawa gitu. Ada rencana enggak sih, Mas? Kalau full lirik enggak sih. Enggak ya? Kalau full lirik enggak, karena targetnya memang untuk Biar lebih general. lebih general ya. Lebih general. Kalau full Jawa mungkin ada di 99 aja. Kalau rap atau apanya. Kayak di outro-nya gitu gimana. Jadi masih banyak yang tak kulik. Ini udah ready 4 lagu lagi lah. 4. Nah, kalau prosesnya itu, jadi kan kamu kan solois nih. Iya. Solois otomatis secara instrumen juga minimalis ya. Yes. Minimalis. Nah, itu selama kamu perpindahan dari yang band lama ke yang baru, itu kan ada Adaptasinya. adaptasinya kan. Kamu otomatis udah lama nggak nulis lagu mesti kan perlu Remind adaptasi lagi ya. lagi lah. Itu ada kesusahan atau memang kamu ya mengalir begitu aja atau gimana? Lebih ke cerita, cuma kemarin sempat ngulang pustaka bahasanya aja. Karena selama ini kan nggak pernah untuk nata-nata kata-kata lagi. Terus kemarin tuh kayak baca buku-buku lama lagi yang pustaka bahasanya lebih baku lagi Untuk referensi ya. Yes. Jadi ora waton gawe. Gitu. Aku nek gawe waton nih. Nah, Waton tapi dadi ra apa-apa, Mas. iya. Seperti dadi sik ya. Apa rencananya untuk Gordo? Ini sebenarnya Gordo atau Saduisme yang nanti? Saduisme tuh kayak brandnya sih. Kalau Brandnya. namanya tetap pakai nama asli. Kalau IG-nya berarti dua-duanya ya. IG-nya Saduisme. 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 Untuk promo ya, materi Untuk promonya di situ. Oh, Syahduisme berarti. Syahduisme. Yes. Namanya Syahduisme itu apanya? Bandnya atau? Kayak brand. Oh, Brand. Brandnya. Personal brandnya. Oh gitu. Jadi kalau misal di panggung nih kita mau manggung gitu, dipanggilnya berarti Bambang. oke, kita tampilkan gitu. Itu Syahduisme atau Gordo? Tetap Gordo. Tetap Gordo Pak Ngarso. Oh, itu kayak tajuk albumnya gitu Syahduisme. Oh, tajuk albumnya Syahduisme. Ya. Tajuk ya. albumnya Syahduisme. Jadi kayak kita aku tuh mau mensyahdukan Nusantara. Asik, Gajah Mada. Gayanya Iya. pas banget. Itu kan Nusantara. Nah, sebelumnya ini kan karena baru mungkin manggung juga belum pernah ya, Belum karena kan pernah. ini Iya, terbentuk pas masa pandemi. Ya. Nah, kalau pas yang di di band lama itu pengalaman apa yang kira-kira kamu istilahnya nek apalagi di dunia rock and roll ya. Di rock and roll itu kan banyak cerita-cerita yang kuising gitulah. Oh, Saya ini rada mau ngelitik, ngulik zaman weh. dulu ya. Sedikit. Apa ya? Kalau pengalaman seru dulu paling di Bogor sih. Di Bogor itu ada beberapa kali kita ke Bogor sih. Terus kita udah sampai sana nih. Ya. Udah sampai sana. Kita itu kan bareng sama acaranya fansnya sebuah band ya. Fanbase-nya udah besar banget. Besar. Superman is dead lah. Ya. Tahu aku. Terus ya mereka tuh servis kita udah baik banget. Terus pas namanya anak muda kan ya. Ya. Dulu waktu itu pasti kan nggak jauh dari alkohol. Ya. Terus sebelum main kita udah dikasih alkohol nih. Pas main tuh
drummer lagi asik-asik ngedrum tuh. Lah baru lagu kedua. Lagi asik ngedrum tahu-tahu kok beatnya hilang. Suaranya hilang, ternyata dia udah terkapar. Wow, dek. Kewer Kok tuh. drum hilang? Kewer. Terus langsung edisionalnya langsung main gitu. Terus pulangnya tuh ternyata kan kita pakai travel itu sana, charter travel. Ternyata supirnya tuh diam-diam juga ikut minum juga. Jadi keluar dari venue, ngunduri pot semen gede. Oh iya. Duak. Yang keluar orang mabuk-mabuk semua kan. Yang nolongnya juga mabuk semua. Jadi nggak jadi mundurin, nggak jadi evakuasi mobilnya itu. Kita malah tidur semua di situ. Saking kewer. Itu panitia waktu drummermu itu geblak itu. Udah sepi. Jadi kita tuh kayak kita ditahan di situ emang untuk kayak ngerayain ulang tahunnya Outsider gitu loh. Dikiranya aku aja dipanggil beli padahal wong Jogja. Oh iya, soalnya memang secara mungkin perawaannya. Perawaannya cute gitu ya. Gimana? cute. Kayak Oh berarti, nah itu kan berarti waktu itu kamu nggak kepikiran untuk pindah genre kan? Ya nggak kepikiran dulu. Begitu Idealis sih dulu. Idealis kan? Idealis. Benar-benar di genre yang jarang orang juga ini pakai kan? Nah kalau di Saduisme ini, kamu ada ini enggak istilahnya ada step-step ataupun udah memikirkan mau kemana sih? Gitu. Atau sekedar cuma jalan aja karena kan kamu sudah punya unit usaha sendiri kan? Yeah. Tapi apa kamu punya ambisi khusus? Ambisi ada, ambisi pasti ada karena di Saduisme ini aku lebih tak toto lagi. Maksudnya musiknya ini mau dibawa kemana nih? Mau musik skena atau musik industri? Kalau musik industri berarti kan biar bisa didengerin sama orang banyak. Ya. Jadi idealisnya masih cuma agak dibelokin dikit lah untuk lebih fleksibel. Lebih bisa dinikmatin sama orang banyak. Ada rencana kolaborasi nggak di Pasti ya? Pasti sama Mahija mungkin. Waduh. Ya, boleh langsung. Elek rasa. Ya nggak gitu toh. Belum toh, belum coba. Belum ya. Tapi ada nggak sih hal yang membuat dirimu tuh kangen gitu Mas sama yang dulu kan ada perbedaan juga nggak antara rock sama sekarang yang apa namanya tadi? Fox. Beda. Maksudnya penyesuaianmu tuh gimana? Karena itu sangat beda ya maksudnya secara culture, secara vibe-nya. Kalau culture aku masih bisa. Masih 60% aku masih cenderung ke yang lama. Ya. Cuma kalau secara culture ya, kalau secara musikalitas totally beda. Cuma kalau dulu kan tiap manggung mesti nggak bisa ngomong. Setelah manggung habis. Karena habis. bengok gitu ya. Iya, habis. Karena dulu memang kurang ditata sih dulu. Oh iya. Vokalnya kurang ditata. Potong jingkrak, Ya. bengok gitu ya. Dulu kan namanya adrenalinnya kan ketika kita ada crowd, kita bisa ngendalin crowd itu kan ada rasa pride-nya sendiri. Terus kalau sekarang tuh lebih kayak bikin orang baper gitu. Oh iya. Jadi teh tawar. Iya. Jadi kayak sekarang tuh lebih gimana ya? Pengen didengerin di manapun, entah di mobil, di radio atau vibe-nya lagi hujan. Itu kan kalau teh tawar ini kan kebetulan bikinnya pas hujan. Terus dan ada instrumen saksofonnya di situ. Jadi itu sangat cocok didengerin kalau pas musim-musim kayak gini. Sore atau malam. Menjelang tidur. Ya. Pengantar tidur. Pengantar tidur. Karo sopo? Karo bojone to. Sing di bojo. Ngora ya karo bantal lah. Jangan gitu. Nah ini melenceng sedikit ya. Ini tentang kenapa sih kamu beda dari teman-teman yang lain memilih bisnis gym gitu kan, membuka sebuah tempat fitnessan itu kan? Karena bisnis yang lain tuh maksudnya gimana ya? Bukan membandingkan ya. Tapi emang dari dulu suka nge-gym sih. Dari dulu suka nge-gym. Dari dulu suka membuat konten yang meresahkan itu. Terus emang lifestyle aja. Lifestyle. Oh, lifestyle. Dan akhirnya terbentuklah itu. Karena kan biasanya
anak band itu kan kalau nggak kuliner atau clothing jangan jauh-jauh dari itulah. Tapi tiba-tiba benar-benar beda circle. Berarti Lu ke kudu sisi gawe yang lain mungkin. Kan kalau lagi ngeband biar stylenya Biar- tetap bagus. Yes. Terus apa sih Performa. perawaan tuh bahasa enaknya apa sih? struktur badannya. Ya. struktur. Struktur tulang. Biar orang interest gitu Ya. ya. Lebih ke appeal-nya sih gitu. Sehat ya. Hidup sehat. Bener. Nanti kalau teman-teman udah ada yang clothing, ada yang kuliner, banyak kan teman-teman yang gendut. Oh iya iya. Perlu fitness jadi ya. Oh Jadi iya, iya. untuk performa manggung juga bisa ada korelasinya lah. Oh iya. Napas bisa panjang. Pernapasan ya. Nah, soalnya dulu kan kalau abisnya ngerok suaranya habis. Habis. Mungkin kalau sekarang ngerok suaranya nggak habis, masih ada. Masih ada gitu. dikit lah. Masih ada dikit. Soalnya sekarang lagunya lebih aman sih. Oke. Nggak teriak-teriak. Lebih syahdu ya. Ya, aduh. Lebih syahdu. Di album nanti itu kamu udah merencanakan strategi apa untuk apa namanya mempromokan album itu? Di album ini kalau lagunya ini ke radio-radio sama media sih. Kalau Terus promonya gitu. Terus nanti kalau misal strateginya apa ya? Paling bikin propaganda. Nah itu maksudnya kan propagandanya kan otomatis benang merahnya itu kan kayak Jogja dan Kenangan. Yes. Itu ada rencana nggak misalnya kamu kepikiran untuk Jogja dan Kenangan misalnya tadi kayak ke Sarkem gitu kan. Nanti kamu akan buat video di Sarkem. Nggak cuma video, mungkin besok bisa live dari Sarkem. Oh live dari Yes. Oh iya benar. Nanti Live musik kan? live musik, bosku. Iya. Masak CCTV kan nggak Kayak mungkin. live masak nasi goreng tadi. Iya bisa. Sate usus juga bisa. nasi goreng. Udah ada hubungannya sama angkringan kok. Ada. Itu kan angkringan berjajar banyak tuh. Oh iya. Jadi nanti bisa minta tolong Mas Ahung mungkin dibikin propaganda. Aku meneh. Oke Banyak berarti ide-ide cerdasnya Mas Ahung ini. jadi itu ya nek Jogja ki Apa? saling korelasi sih nek misal tadi memang mau nggak mau memang kita harus saling bahu membahu ya. Ya, support. Apalagi dapat talent dan menurut kamu belum dengar lagunya kan? Belum makanya tadi aku Berarti- nanya kan itu penasaran liriknya kayak gimana. Dan ternyata benar bikinnya itu di angkringan. Iya, yang ringan. Kamu coba deh dengar memang kalau dibayangin lagi ini memang syahdu sih karena kayak orang apa ya lagi orang yang Bercerita tentang kesenduan, kesenduan gitu. berkeluh Kira-kira kesah. ada ini enggak pemikiran lain kan kalau tadi kenangan gitu ya. Mungkin dari cerita yang enggak hanya sendu gitu. Ada. Yang Yang marah-marah ada nggak lagu bukan nanti? marah. Ya marah-marah Marah-marah. boleh. Mungkin yang menyenangkan gitu lagi Ada. seru gitu. Ada. Nanti spoiler lagi boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Jadi nanti ada satu lagu yang membahas, kalian pasti tahu kan, Kos LV, Oh. Las yang di daerah Vegas. situ Iya ya. Las iya. Vegas. Itu Kenapa? tersebar di mana-mana sih. Nah, Menceritakan Di itu sana, juga. Di sana. Iya ada satu lagu yang itu. itu pengalamanmu atau? Bukan. Bentar. Kan kalau Saya bikin nggak pernah lagu ngepost. biasanya dari pengalaman ya. Berarti kalau bukan dari orang sekitar. Dari orang Minimal dia sekitar. riset lah. Riset. Riset Nah itu lebih aman. Berarti kalau riset harus coba ya. Apa itu maksudnya menceritakan apa? Kayaknya maksudnya kok apakah karena menceritakan bahwa di Jogja banyak kosan LV atau apa? Karena saya juga punya kos-kosan, tapi bukan LV, Ah. kos-kos Putra, khusus Oh, kos Putra. Terus keresahannya tuh timbul dari ketika banyak orang datang, anak-anak muda datang gitu, tak tanyain kuliah di mana mas, di sini. Mas ini LV bukan ya? LV. Pertamanya aku nggak tahu. Iya. Karena itu Pertama istilah nggak tahu. baru juga. Istilah baru. Heeh. Kalau kan kos bebas gitu kan. Kos bebas kan dulu tahunya kan kos bebas. LV apa ya mas ya? Kos Las Vegas. Hah? Las Vegas. Mau cetot-cetot neng condong catur Las Vegas. Terus itu ada beberapa Cece. orang. Ada lima orang lebih lah. Terus aku kan penasaran nih, LV ini apa maksudnya. Terus tanya lah, cari-cari info. Kos LV itu piye toh? Ternyata kos LV itu kos campur gitu loh, yang benar-benar udah lost doll. Iya benar. Ya kalau bahasa Jawanya Buffalo Gathering lah gitu lah. Gitu loh. Betul kebo. Ya, terus itu kan cuma ada di sini ya. Maksudnya kok istilah itu kan ada Ya. di sini. Asik juga nih dikulik jadi lagu nih. Ya, mungkin nanti masih ada sedikit revisi-revisi karena liriknya terlalu vulgar kayaknya.
Ya, Oh ya karena kan yang menyangkut itu ya. Ya. dan pesan. nanti diburu netizen. Hmm. Ya kan? Tapi sekarang netizen pada banyak yang Apa tuh? gitu-gitu kok. Oh, banyak kayak gitu. Iya. Jadi kita tambah losin aja. Ya losin aja. Apalagi sekarang kan di sosial media baru ada virtual polisi virtual kan. Oh iya. Jadi memang agak ke filter nanti. Jadi memang ada konten yang ini Oh, bisa. kalau liriknya aman semua, Bos. Liriknya aman ya? Liriknya aman semua. Yang enggak aman? Judulnya. Konteksnya. Atau- konteksnya. Oh iya. Tapi Iya. itu kan maksudnya kalau orang yang open minded itu bakal. Ya memang keadaan yang ada di sini. kan. Iya, aku cuma bercerita aja, bukan maksudnya mempromokan. ngegonggongi, Iya, bukan. ayo kos-kos ning LV. Enggak. Oh iya. Enggak, itu kan at your own risk gitu loh. Padahal catur banyak ya. Banyak. Tapi dirimu bikin kayak lirik tadi itu tuh bener-bener bikin sendiri. Ada atau- beberapa tim. Oh, ada beberapa tim. Ada beberapa teman-teman sih. Memang saya nggak kerja sendiri, aku nggak kerja sendiri, nggak mungkin juga karena aku kasih misalnya gini nih prosesnya nih. Aku kasih trigger dulu nih. Aku pengen gawe lagu iki. Set, nanti ada yang nimpalin. Ada yang nimpalin lagi. Jadi nanti kayak satu collapse di liriknya atau di musiknya gitu. Itu kan ada musik direkturnya juga, ada ininya juga. Nggak kerja sendiri kok. Kalau di band yang lama itu kan referensinya ada Elvis, ada Frank Sinatra dan lain-lain. Kalau yang di Syahduisme ini Syahduisme ngambil. ini lebih ke band-band yang sekarang sih, yang indie-indie sekarang kayak aku ngefans banget sama Pusakata, sama 20 Hindia yang sekarang lah. Ya. Pamungkas. Jadi memang vibe-nya seperti itu ya dari Ya. segi musiknya. Heeh. Cuman dari segi ini lebih ke local wisdom lah Kalau liriknya, liriknya. cuma memang karakter suaraku mungkin lebih ke old style gitu, old Oh iya. Jadi range suara yang itu lagu bapak-bapak lah ngono gue. Oh gitu. Suaranya. Aku curiga sama judul Teh Tawar nih jadi. Biasanya Kenapa? Teh Tawar kan bapak-bapak yang pesan. Nah iya biasa. Iya. Yang mengurangi gula itu. Tapi ya segmen sendiri, sebenarnya segmennya dasar apa sih? Apa memang orang yang udah dewasa ya? Pengennya meluas juga. Ya dari teenager sampai yang udah Lanjut. elders ya. Udah father itu ya. Father. Itu segmennya untuk orang yang pernah di Jogja, dan sekarang mungkin merantau kemana atau pindah kemana gitu. Jadi kayak Jogja ini memanggilmu. Ya, Wih, Jogja memanggil. Aku setuju banget loh itu. Soalnya biasa kan ada orang yang dari Jogja, Ya. kalau enggak malah keluar dari Jogja Ya. kemana itu. Sama ini mungkin ada identik dengan Jogja itu suara drum band itu loh kalau malam. Wah, itu legend banget itu. Legend itu banget. kan Jogja banget itu. Ya, dulu aku pernah sampai jam berapa? Jam 3 apa ya? Dulu ada beli jaring juga bareng sama aku di situ. Di rumahnya Mas Atong namanya. Mas Atong. Mas Atong. Ya jenenge wong mendem ya. Oh. Kayak lamat-lamat gitu kedengeran. Rek. Dicariin. Saya dengar semua tapi. Dengar semua. Bertiga itu dengar semua. Oh. Dengar semua. Padahal kita lagi Lagi ngawang. Kau pernah dengar nggak? Yang drum band itu. Kalau nggak salah yang di mana Malioboro. Alun-alun. Bukan ya? Alun-alun. Oh enggak pernah berarti. Enggak pernah. Enggak, kalau dengarnya sih sebenarnya di mana aja. Di mana aja. Itu Aku kayak tuh- menggaung gitu loh. Aku tuh pernah di Condong Catur waktu itu 2007 2 kali kalau nggak salah. Malam-malam itu sempat aku denger itu. Aku kira yang di Malioboro yang biasa tengah-tengah deket depannya Malioboro Mall. Itu kan ada yang main itu Oh, ya. bukan. Bukan, beda ya. Ini maksudnya ini. Yang Jadi mana nih? jadi ini tuh suara Ada suara. ada suara tapi Nggak nggak ada fisiknya. drum bandnya. Enggak ada fisiknya. Ini apa sih? Jadi ini cerita apa ya? Agak-agak ke Kemistisan horor sih, lah, ke horor. horor sih. Jadi cerita tentang Jogja bahwa kalau kamu dengar suara drum band itu di tengah malam, kamu nggak bakal bisa ngelupain. kamu Jogja. nggak bisa ngelupain Jogja, nggak bisa Iya. ninggalin Jogja. Tapi kalau yang nggak denger berarti Mungkin tuli mungkin dia. Nggak, Ya, cuma ada beberapa, maksudnya nggak semua mitosnya denger seperti juga. itu. Mitos Oh, itulah gitu. mitos. Tapi itu kan maksudnya kayak residual bunyi-bunyinya yang ditinggalkan Ya. di alam semesta. Cuma kalau itu residual alam semesta kayaknya nganu deh. Terlalu terstruktur deh. Persis banget taruh anu drum band. Iya. Drum band. Jadi memang drum bandnya juga drum bandnya khas ini ya, keraton itu. Dek, dedek. Nah, kayak gitu. mungkin karena rumahku jauh kali ya Di mana tuh dari rumahnya? daerah mana nih utara lah. Utara. Tapi kalau
aku tuh waktu tuh di Zona 1 juga dengar, tapi aku tuh ngerasanya itu kayak oh itu di kota gede gitu. Ya. Itu di jam-jam atas jam 12 midnight gitu. Ya biasanya Biasanya di atas jam 12. Aku udah kerukupan nih kuy. Coba deh begadang sekali-sekali. Kayak boleh deh. Itu berarti Drum memang band itu belum mungkin itu menarik juga itu diangkat. Bisa. Tapi agak horor ya. Iya. Ayo temanya nanti pakai Drum band string misteri. section gitu. Dedek. Drum band misteri. Tapi lucu sih, maksudnya di Jogja itu banyak mitos-mitos yang kayak membangun public opinion gitu, Ya. yang awalnya nggak masuk akal, cuma ketika kita resapi lagi, oke lah itu semacam gimmick yang diterapkan untuk membuat rindu pada Jogja itu. Itu asiknya di situ sih. Jadi, Apa yang menurutmu yang paling kuat apa ya? Yang kayaknya berhubungan dengan musik kali ya, dengan musikmu. Yang angkringan itu ya. Enggak, bukan mitos kalau angkringan. bukan mitos, memang oke sing wong dodolan angkringan. Ya itu yang paling masuk dalam musik ya itu yang drum band itu. Mm. Yang musikalitas nyambung ke musik itu mitos yang Ya, itu ya paling nanti banyak ceritanya sih, banyak bercerita di situ aja, banyak cerita tentang Jogja dan kenangan. Mungkin ada yang pernah putus di stasiun Tugu juga, Kayaknya perpisahan. pernah sih kalau gitu. Apalagi nganterin mantannya Ya. nganterin gitu kan. enggak pernah pacaran kalau aku jadi enggak tahu. Saya juga nggak pernah pacaran Pak. Oh gitu. Jadi kalian mainnya langsung ya. Oh, kayak ini loh, iya gitu aja. gitu aja ya. Nah di musisi yang dilibatkan nih di nanti rencana albummu itu rencananya siapa aja? Ada namanya Mas Yudhistira Gangga, ada Mas Jeki, ada Mas Mehmet. Itu kan kita tergabung sama tim juga di situ kan. Ada Mas Ahong juga ada. Aku meneh. Langsung nanti ya. Beberapa teman-teman lagi tim manajemennya ada. Gitu. Nanti ikut ke Jakarta enggak? Boleh kalau diajak. Oh gitu. Kalau diajak. Kok kamu nanyain Kan di kamu sini sih? ngabar. ngajar. Oh, ya kan besok dialokasikan dulu. Oh, ngajar juga. Ngajar juga. Ngajar ini maksudnya ngajar di Ini fitness. oh fitness tadi. Ya. Instruktur. Bukan ngajar sih, aku lebih tepatnya sharing. Sharing. Karena aku nggak ngambil apa namanya? Sertifikasi ke sana. Cuma teman-teman tuh pada maksa itu loh. Kalau pengen latihan bareng ya udah ayo. Tapi kalau untuk profesional ke sana ya belum. Jangan-jangan ntar bikin lagu tentang fitness. Bisa. Karena tiap hari bisa, mungkin di bisa. sana kan. Ya, Diputerin. video klipnya tentang besi semua. Boleh. Kebrukan. Ada loh kemarin yang ngambil ke ini. Oh iya, kemarin tuh ada yang ini. Ini di depanku bukan orangnya, bukan. Enggak. Enggak. Jadi ada apa lagi angkat gini terus ditinggal. Lupa Ditinggal. teman-teman. Biasanya kan ada yang jagain. Terus gini-gini dong. Untungnya kena ini ya. Ada ada safety-nya. Safety-nya. Begitu udah tapi tetap kena gini. Cuma udah panik duluan. Jadi teman-teman tuh udah ketawain gitu loh. Kasihan aja sih. Padahal ringan kok. Lumayan ya. Ringan-ringanin ya. Ringan bagi Mas Gordo ya kan. Ya lumayan lah. Itu insiden yang lucu sih. Insiden yang lucu. Insiden yang lucu. Udah Tapi panik sebenarnya duluan. bikin klip di tempatmu juga menarik loh. Bagus sih. Mungkin di set angkringannya pakai besi. Aduh. Enggak, maksudnya di itu loh Udah ada di fitnessan itu untuk video klip gitu kan. Bisa nanti mungkin ada kepikiran ide nih kayaknya. Apa nih? Yang cinlok di gym banyak kayaknya. Banyak ya. Heeh. Aku takut ya. Bener bisa tuh ntar kan yang apa namanya trainer ya namanya ya. Trainer sama yang fitness. Trainee-nya. Mungkin bisa kali ya. Jadi barengan gitu kan. Bisa. Iya tuh. Banyak yang cinlok kok. Oh iya. Bukan aku tapi ya. Bukan aku. Aku juga enggak. Oh, mau coba oh. Nggak salah. Enggak. Godaannya banyak banget di fitnessan. Regoda gorengan, nasi padang kan sebelah. Nasi padang sebelah. Nah, ini kemarin kan baru Hari Musik Nasional nih. Yeah. Hari Musik Nasional kemarin. Menurutnya ya ini pengen tahu pandangan dari seorang Gordo ya tentang musik di Indonesia seperti apa nih? Musik di Indonesia sekarang semakin liar sih. Maksudnya semakin liar tuh dalam konotasi positif ya. Apalagi dunia indie. Dunia indie tuh udah banyak yang menerobos ke range musik yang baru yang kayak eksperimental tapi tetap laku di pasaran. Ya. Ya itu sih lebih pada gila aja sekarang.
kekurangannya menurutmu apa? Jadi selama ini yang kamu tahu di pergerakan skena ya Jogja terutama itu. Kalau Jogja menurutku yang selama ini yang dari dulu ya, Ya. yang dari dulu tak tarik dari dulu. Menurutku treatmentnya Treatmentnya dalam arti untuk apa namanya distribusi musiknya. Ah. Kan selama ini yang kita tahu yang untuk orang-orang lokal, maksudnya kayak band-band lokal yang di Jogja ini banyak yang bagus, ya. banyak yang bagus sumpah. Ah. Banyak yang bagus, cuma mereka nggak tahu caranya treatment setelah itu, distribusinya biar mereka tuh tetap abadi itu gimana. Hanya segelintir orang yang tahu gitu. Mungkin mereka belum dapat linknya atau gimana. Jadi belum semudah kayak kita upload di Instagram atau gitu-gitu ya. jadi nggak untuk cari engagementnya agak susah sih kalau yang di sini sih ya. Ya gitu aja. Ini dari keluarga memang suka musik atau memang ada musik dari kecil gitu? Kalau keluargaku dari keluarga besar itu nggak ada yang bermusik. Nggak ada. Nggak ada yang Kok bermusik. bisa dirimu meloncat ke musik tuh? Memang ini kayaknya ya beda sih kayaknya Atau lingkungannya? lingkungan. Lingkungan. Emang dari dulu tuh sing paling beda dewi aku. Oh iya. Yang lain biasanya apa di PNS kah atau? Banyakan PNS. Banyak PNS. Adik-adikku PNS. Tapi begitu yang kamu ngeluarin BUMN. karya gitu gimana? Supportnya Ya apakah? support mereka support. Bagus Mas gini. Yo. Legani ngono legani ta. Ngegoni. Bendano. Soalnya aku kan tertua tau di sana. Oh. Jadi adik-adikku semua sepupu-sepupu tuh Nek ngomong tertua. elek tak. Lagi beng ya? Ya enggak, tapi mereka suportif mereka. Bahkan mereka itu adikku sepupu main yang bikinin klip. Oh iya. Iya, adikku sepupu yang bikin Jadi klip. memang yang dia bikin lagu, yang bikin video klip, Adik adik sepupu. sepupunya. Kebetulan dia juga berkecimpung di dunia seni media rekam sih. Media rekam. Sering bikin film, sering jadi talent juga. Keluar kapan klipnya? Akhir bulan kayaknya. Akhir bulan ini. Akhir bulan. Perkembangan setelah kamu mengeluarkan single itu udah udah responnya gimana dari streamnya atau segala macam? Streamnya lumayan. Lumayan. Ya cuma emang masih dalam proses promo ya. Jadi nggak bisa yang langsung viral tuh. Ya. Memang nanti ada momennya sendiri. Cuma emang Baru satu berarti ya? baru apanya? Ini yang rilis. Rilisnya. Baru satu. Baru satu ya? Baru satu. Jadi memang sekarang lagi memang dalam proses promo. Ah. Nggak apa namanya? Nggak semerta-merta langsung. Dan masih proses editing video klip juga. Oh iya. Tapi single kedua udah disiapin ya? Udah. Bahkan single keempat juga. Wih. Wah, Wih. sampai keempat. Jadi nanti amunisi nggak kehabisan lah. Bikin launching dong. Boleh. Bantuin ya. Ya. Jadi memang ini seorang seorang Gordo ini dulu memang agak lama vakum di dunia musik, tapi begitu dia lama. mengeluarkan karya lu. Dan itu beda dari genre sebelumnya karena memang tahunya kan ini udah fokus di dunia yang baru di fitnessannya itu. Tapi Ternyata sekarang muncul lagi. iya. Ya gimana ya? Ambisi itu nggak bisa mati soalnya. Ambisi nggak bisa mati. Ambisi untuk berkarya itu karena ketika kita fokus sama dunia yang lain, ide ini akan terus ada yang di dalam ini dan pengen segera dikeluarin gitu loh. Kayak dorongan dari dalam. Kayak biasa sih kok nggak berkarya nih, apa sih ini untuk menyalurkan keresahannya apa? Padahal dulu penyaluran keresahan tuh kalau nggak lagu ya main. Tapi gimana caranya biar bisa jadi sebuah karya tuh gimana ya? Udah kasih lagu lagi aja. Karena banyak nih unek-uneknya nih dari dulu. Cuma kalau aku sendiri nggak mau yang gamblang mengkritisi apa. Cuma tak balut dengan sebuah kesyahduan. Syahdu itu emang enak ya. Iya. Kalau dulu tuh ada Agung Hercules ya yang mic-nya pakai barbel. Kamu nggak ada rencana pakai? Jangan. Kenapa kok jangan? Jangan. Segmennya beda, Bos. Beda segmennya. Beda segmen, Bos. Lo gitarnya nanti pakai itu loh. Itu ya yang panjang tuh apa sih Iya. namanya? Olympic bar. Nah, Abot, Bos. kan udah pakar. Aku aja dikasih itu masih takut mau fitness. Soalnya ini video ini lemah. Wah, iya apa tenan Itu iki. Bos Mehmet sih itu. Dia kena batunya sendiri. Jadi gitu.
Ya mungkin ada pengen menyampaikan ya, ini udah belum dilambaikan tangan ya. Udah Mau dilambaikan dilambaikan tangan. Udah dilambaikan tangan. Lambaikan tangan. Dari seorang Gordo nih, boleh misal mau apa, ini udah segmen terakhir, mau bilang ke teman-teman untuk mau promo silakan, atau mau promo gymnya, mau promo lagunya, atau ada pesan atau titip salam gitu. Salam. Iya, salam. Untuk member fitnessku bedo nonton, member fitnessku kan oke. Iya. Kon biar subscribe ini terus kau nonton. Ini apa tuh jenenge? Music Week Podcast. Musik Week Podcast. Oke, nanti bakal tak share linknya. Ya. Nah, itu bagus itu. Yoi. Bagus. Ya. Untuk teman-teman Rodeo Fitness, teman-teman Syahduisme juga. Wis. Mangsanis di fanbase. Aku murid-murid tuh fanbase. Iya. Terus? Tetap bercerita, tetap berkarya, tetap semangat untuk olahraga karena you only live once. Jadi jaga itu semua. Jaga ginjalmu, jaga paru-parumu, jaga tulangmu, jaga ototmu. Wah, ini. Karena sehat itu penting. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Oh, sehat. Kamu nanti bakal sadar kalau ketika kamu udah masuk infus nggak bisa nafas lega lagi, harus mungkin badan lemas, pucat, nggak bisa bermusik. Oh iya. Apa nih? Gym itu juga pelopor yang mendorong imunitas. Oh ya, biar tetap sehat ya. Yes. Kalau badan sehat, mau bikin lagu, mau bikin ini ya. Mau bikin anak juga. Iya, Ya, sehat. silakan pada nge-gym. Ya, ya nggak cuma nge-gym sih, jogging juga boleh, renang juga boleh. Olahraga. Ya, Yes. cukup ya kayaknya ya. Oke. Itu tadi lek-liku tentang dari seorang Gordo Pangarso. Satu lagi, Apa nih? Teh Tawar di Spotify. Iya. Klipnya juga keluar akhir bulan ya. Yoi. Itu klipnya ono aku. Oke. Promosi banget ya. Angkringan Ahong ya. Angkringan Ahong. Oke teman-teman, kiranya podcast di episode kali ini cukup sekian. Jangan lupa subscribe tentunya. Tentunya Pasti. channel Music Week Podcast. Iya, yang mau komen-komen bisa nanya-nanya langsung. Boleh. Yang mau jadi Tamu kita. tamu kita juga nanti bisa komen ya. Ya, ntar kita langsung kontak. Betul. Yoi. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya di Music Week Podcast. Musisi berkreasi tanpa henti, terus Berinovasi. Berinovasi, lali. Oke, sampai jumpa. Thank you.